Bab 36. Benar sekali, bahkan jika nona muda ingin menyukai seseorang, orang itu haruslah penulis Dream of the Red Chamber dan Supreme Treasure, bukan orang biasa seperti ini. Mao berbicara dengan tatapan nakal, menyiratkan sesuatu yang berarti. Diamlah. Wanita itu menepuk kepala kecil Mao, lalu berkata dengan khawatir, tapi menurutmu dia mungkin juga orang biasa? Mao menundukkan kepala kecilnya sambil berpikir, kurasa tidak. Lihat, meskipun metode kultivasi di Supreme Treasure berbeda dengan kita, bukankah karakter-karakter itu tetap mengesankan? Bahkan jika itu dibuat-buat, penulisnya perlu memiliki pemahaman tentang kultivasi untuk dapat menulis buku seperti itu, bukan? Kamu benar. Wanita itu menatap Mao dengan penuh rasa setuju. Dia juga percaya bahwa memang begitulah adanya. Sebuah kisah cinta yang sederhana mungkin benar-benar dapat ditulis oleh orang biasa, tetapi harta karun tertinggi juga menggambarkan dunia kultivasi. Dengan karakter-karakter yang dengan mudah menempuh perjalanan puluhan ribu mil, dan harta karun tingkat atas seperti kotak cahaya bulan, bagaimana mungkin orang biasa dengan perspektif biasa dapat membayangkan dunia seperti itu? Kalau begitu, Mao, mulai hari ini, bantulah aku berusaha sekuat tenaga untuk menemukan pria ini. Aku ingin bertemu dengannya secepat mungkin. Wanita itu memberi instruksi dengan lembut. Baiklah, nona muda, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Aku akan segera mengabarkannya, kata Mao sambil menutupi senyumnya sebelum pergi. Di dalam kamar, Yi Feng berganti pakaian baru dan membersihkan dirinya, akhirnya merasa jauh lebih nyaman. Ia kemudian mengambil seekor kelinci liar dari keranjang bambu dan pergi ke halaman terbuka di depan rumah. Setelah seharian bepergian tanpa makan dan minum, sekarang setelah ia tenang, ia pasti akan memanjakan dirinya dengan makanan enak. Segera dia menyiapkan rak pemanggang. Tak lama kemudian, seekor kelinci panggang yang lezat mengeluarkan aroma yang menggoda. Dagingnya berminyak tetapi tidak berlemak. Yi Feng bahkan menaburkan sedikit bumbu, membuatnya semakin lezat. Baunya enak. Yi Feng tidak terburu-buru memakannya. Lagi pula, memakan sesuatu yang baru dipanggang akan rentan menyebabkan kebakaran internal. Sebagai gantinya, ia menggali lubang kecil di tanah, mengeluarkan seekor ayam liar yang dibungkus daun teratai dari keranjang bambu, dan menguburnya di dalam lubang tersebut. Selanjutnya, dia menusuk ikan bakar. Tak lama kemudian, ikan itu matang sempurna, kulitnya yang renyah dan garing menggugah selera. Ayam yang terkubur pun ikut terbongkar, harumnya semerbak. Meskipun dia hanyalah manusia biasa, Yi Feng tidak pernah berhemat dalam menikmati hidup, meskipun dia tidak bisa menghabiskan semuanya. Dia akan makan dengan lahap. Dengan sebotol anggur berkualitas, ini akan menjadi kebahagiaan yang sempurna. Yi Feng mengeluarkan botol anggurnya. Setelah semuanya siap, dia menepukkan tangannya dengan puas. Kaki ayam dan secangkir anggur memuaskan hasratnya. Meskipun musim gugur sudah akhir, masih banyak binatang kecil di pegunungan, suara mereka yang mirip jangkrik masih terdengar, disertai banyaknya ngengat yang berterbangan menuju api. Yi Feng mendongak. Bulan yang terang menggantung tinggi, hamparan langit yang luas tampak jernih dan bercahaya. Setelah beberapa cangkir anggur, meskipun tidak mabuk, ia merasa sedikit mabuk. Dalam hatinya, dia teringat kampung halamannya di kehidupan masa lalunya. Gedung-gedung pencakar langit yang telah lama hilang, hiruk-pikuk kota, hari-hari yang tak berujung dan malam-malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk King of Glory dan League of Legends, serta keluarga dan teman-temannya dari kehidupan masa lalunya. Aku mengangkat kepalaku untuk menatap bulan yang terang, dan menundukkan kepalaku untuk memikirkan rumah. Yi Feng bersulang untuk bulan. Tanpa disadari, matanya berkaca-kaca. Pria ini tidak hanya memiliki keterampilan dalam puisi, tampaknya dia juga memiliki cerita untuk diceritakan. Dua sosok anggun muncul di luar halaman, suara mereka bergema. Saat suara mereka memudar, rasa dingin yang tersembunyi di mata wanita itu juga menghilang dengan tenang. Sebenarnya mereka telah mengamati selama beberapa waktu. Tempat ini, Gunung Fu, sangatlah penting. Secara lahiriah, mereka adalah dua gadis yang menikmati ketenangan dan pemandangan air, tetapi diam-diam mereka menjaga tempat ini, mencegah terjadinya kecelakaan. Dalam 2 tahun, tidak ada orang luar yang masuk.
Seorang manusia biasa seperti Yi Feng yang menyebabkan keributan besar, meskipun dia hanya orang biasa, hal itu telah lama menarik perhatian kedua wanita itu. Tetapi sekarang tampaknya kekhawatiran mereka tidak perlu. Saya minta maaf karena mengganggu kedua nona muda itu. Silakan bergabung dengan saya di dekat api unggun. Saya berencana untuk menyiapkan makanan ini dan membawanya sebagai hadiah, tetapi karena Anda sudah datang, bagaimana kalau kita makan bersama? Yi Feng segera membungkuk memberi salam dan menyambut mereka di dekat api unggun. Wanita berpakaian putih itu menatap Yi Feng. Entah mengapa, dia merasa pemuda biasa ini berbeda. Meskipun dia biasanya tidak tertarik pada biji-bijian biasa seperti itu, dia mendapati dirinya duduk tanpa alasan. Bab 37. Nama saya Yi Feng. Bolehkah saya menanyakan nama-nama gadis muda itu? Tanya Yi Feng dengan sopan. Bai Piao Piao, jawab wanita berpakaian putih itu lembut. Ini adik perempuanku, Mao Mao. Senang bertemu dengan Anda, Nona Bai, Nona Mao Mao, Yi Feng menyapa sambil mengangguk. Ayo, makan sesuatu. Yi Feng mengangguk lagi, lalu membungkus sebagian daging dengan daun teratai dan merobek 2 potong untuk diberikan kepada Bai Piao Piao dan Mao Mao. Hei, makanan berminyak yang kamu berikan ini kelihatannya sangat kotor, nona mudaku tidak akan pernah memakannya. Mao Mao mengerutkan kening dan berkata, Mao Mao, jangan bersikap kasar, Bai Piao Piao menegur dengan lembut, lalu menatap Yi Feng dengan penuh rasa bersalah, karena Tuan Muda Yi secara pribadi mempersiapkan ini, Piao Piao akan berterima kasih padamu. Sambil berkata demikian, tangan putih gioknya yang halus mengambil daging ayam yang diserahkan Yi Feng, tetapi dia hanya merobek sepotong kecil saja dan memasukkannya ke dalam mulutnya yang seperti buah ceri. Jelas saja dia tidak begitu tertarik dengan makanan Yi Feng, dan hanya merobek sepotong sebagai bentuk penghormatan kepada Yi Feng. Namun ketika kelezatan itu memasuki mulutnya, mata indah Bai Piao Piao yang berwajah tenang itu sedikit mengernyit. Tuan muda, makanan ini sungguh lezat, dia tak dapat menahan diri untuk berseru. Dengan tingkat kultivasinya, dia biasanya tidak lagi tertarik pada makanan manusia. Namun, daging ayam yang renyah dan lembut tadi, dengan rasa dan teksturnya, membangkitkan selera makannya dan membuatnya merobek sepotong kecil lagi. Kakak, apakah ini benar-benar enak? Mao Mao sedikit skeptis, karena tidak ada yang mengenal Bai Piao Piao lebih baik daripada dia. Dia tidak pernah menikmati makanan, tetapi dia mengucapkan pujian seperti itu, yang membuat Mao Mao terkejut. Jadi dia juga cepat-cepat merobek sepotong kecil untuk mencoba. Wah, ini sungguh lezat. Mao Mao adalah gadis yang jujur. Saat kelezatan itu menyentuh lidahnya, matanya yang besar tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar. Maafkan saya, kata Yi Feng datar sambil mengangguk kecil. Reaksi kedua gadis itu tidak di luar dugaannya, melainkan sesuai dengan antisipasinya. Kebanyakan orang di dunia ini sibuk bercocok tanam dan mencari nafkah. Selain bumbu dapur sederhana, garam dan MSG pun tak ada dalam makanan mereka. Mencicipi makanan lezat tanah kelahirannya untuk pertama kalinya, reaksi mereka sangat wajar. Ketenangan Yi Feng membuat Bai Piao Piao menatapnya dengan kagum. Dia jarang memuji siapapun. Di sektenya dulu, banyak sekali murid yang luar biasa akan merasa gembira jika dia melirik mereka. Namun manusia biasa ini tidak mempermasalahkannya sama sekali. Apakah dia berpura-pura? Dia mengamatinya. Ekspresinya tulus, memakan makanannya sendiri dan meminum anggurnya sendiri, tenggelam dalam emosinya sendiri. Dia tidak berpura-pura. Tidak ada pula kepura-puraan dalam tindakannya. Terlebih lagi, tatapannya murni, kata-katanya sama sekali tidak sembrono. Dia bahkan tidak melirik kecantikannya. Pria biasa ini sungguh menarik. Saat Bai Piao Piao mengamati Yi Feng, bibir merahnya tanpa sadar melengkung. Dia tiba-tiba bertanya, apa pendapatmu tentangku? Lembut dan berbudi luhur, Yi Feng tersenyum. Bai Piao Piao mengangkat alisnya dan berkata, kau tahu bukan itu yang aku tanyakan. Yi Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, cantiknya bak bidadari surga, mampu memikat hati seluruh bangsa. Bai Piao Piao tertawa di balik tangannya. Apakah itu artinya kau menyukaiku? Tanyanya, pupil matanya mengecil saat dia mengamati Yi Feng. Ya, Yi Feng mengangguk dengan tulus. Pengakuan jujur Yi Feng mengejutkan Bai Piao Piao. Tidak adanya penyembunyian yang dilakukannya sungguh tidak terduga.
Hal itu membuatnya bertanya lebih jauh, mengapa? Wanita yang anggun, kesukaan pria sejati, Yi Feng meminum anggur dan berkata terus terang. Sungguh kalimat yang bagus, wanita yang anggun, kesenangan pria sejati, Bai Piao Piao tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Dalam hatinya, ia memandang pria biasa ini dengan pandangan baru. Dia bertanya lagi, tapi ada satu hal yang masih belum aku mengerti. Apa itu? Kamu bilang kamu suka padaku, tapi tidak menatapku lebih dari yang seharusnya. Mulut Bai Piao Piao melengkung. Mungkinkah kamu berbohong tadi? Yi Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Hanya saja aku menyukaimu. Kau bukan milikku. Dan ada pepatah lain. Apa itu? Jangan melirik seseorang jika itu tidak pantas. Tuan muda, Anda benar-benar membuat saya memandang Anda dengan kekaguman baru. Kalimat-kalimat emas seperti itu terus keluar dari mulut Anda. Bai Piao Piao tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan membungkuk sedikit kepada Yi Feng. Harus saya akui, saya telah belajar banyak dari Anda hari ini. Bab 38. Nona, Anda terlalu baik. Yi Feng juga berdiri dan mengangguk sedikit. Dan dengan pujian yang datang silih berganti, dia dengan senang hati menerimanya. Dengan warisan budaya selama 5.000 tahun, ini hanyalah puncak gunung es. Meskipun kalimat-kalimat ini tidak berasal darinya, hal itu tetap dapat dianggap sebagai hak istimewa baginya sebagai seorang penjelajah waktu. Sangat nyaman mengobrol dengan Anda, Tuan. Bai Piao Piao memuji. Yi Feng hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Selama percakapan, Bai Piao Piao juga tanpa sadar telah selesai mencabik-cabik paha ayamnya. Yi Feng menyobek beberapa ikan lagi untuknya, sebagai balasan pujian. Di sampingnya, Mao makan dengan minyak yang berlumuran di seluruh mulutnya, tetapi dia mendengarkan percakapan antara keduanya dengan penuh minat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat nona mudanya memuji seseorang begitu banyak. Dari puisi yang baru saja kau bacakan, Tuan pasti bukan orang sini. Bai Piao Piao bertanya lagi. Ya, dan juga tidak juga. Berbicara tentang ini, Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sambil menatap bulan yang cerah, dia teringat akan kampung halamannya lagi dan meneguk minumannya dalam-dalam. Sudah kuduga, Tuan adalah orang yang punya cerita. Melihat profil samping Yi Feng yang agak suram, ketertarikan Bai Piao Piao pada orang biasa tanpa sadar muncul. Dia bertanya dengan lembut, apakah Tuan bersedia menceritakan kisahmu kepada Piao Piao? Aku tidak mau. Yi Feng langsung menolak. Bai Piao Piao mengernyitkan mulutnya. Dia belum pernah ditolak sebelumnya. Dia tidak menyangka Yi Feng akan menolaknya dengan begitu tegas dan jelas. Perasaan ditolak ini sungguh tidak mengenakan. Yi Feng hanya menatapnya dengan penuh permintaan maaf, tanpa menjelaskan apapun. Kisahnya sudah terlalu jauh sebelumnya. Itu adalah dunia lain, peradaban lain. Lagi pula, selain sistem tidak berguna di dalam hatinya, ini juga merupakan rahasia terbesarnya. Piao Piao terlalu tiba-tiba. Silakan duduk, aku tidak akan mengganggumu lagi. Bai Piao Piao berkata dengan ringan. Kemudian dia pergi bersama Mao. Namun dia baru saja bangun ketika dia berhenti lagi. Sambil berbalik, dia bertanya, ngomong-ngomong, apakah Tuan bisa membaca? Membaca? Tidak. Yi Feng menggelengkan kepalanya sambil meminta maaf. Oh, oke. Bai Piao Piao mengangguk. Untuk pertama kalinya, tatapan matanya terhadap Yi Feng meredup dan berubah menjadi kecewa. Meskipun Yi Feng adalah orang biasa, dia jarang bertemu orang seperti ini. Dia bahkan tidak keberatan berteman baik dengannya. Dia mengira Yi Feng juga akan membaca kedua buku itu. Sayang sekali. Setelah makan sepuasnya dan minum 3 putaran anggur, Yi Feng bersandar pada pagar dan melamun untuk waktu yang sangat lama. Saat itu tengah malam ketika Yi Feng akhirnya kembali ke kamarnya. Ia mengeluarkan mimpi kamar merah yang secara khusus dibawanya dalam keranjang bambu dan meletakkannya di bawah papan tempat tidur yang keras sebelum perlahan-lahan tertidur. Hari berikutnya, Yi Feng bangun pagi-pagi dan menemui Bai Piao Piao dan Mao untuk mengucapkan selamat tinggal. Jika Tuan datang ke pegunungan lagi di masa depan dan butuh penginapan, Anda bisa datang ke sini lagi. Saat berpamitan, Bai Piao Piao mempertimbangkan dengan saksama sebelum mengucapkan kata-kata ini. Terima kasih, Nona Piao Piao.
Yi Feng mengangguk pada kedua wanita itu, meletakkan keranjang bambu di punggungnya, berbalik dan pergi, melangkah ke jalan setapak menuruni gunung. Nona, mengapa Anda masih ingin dia datang? Mao Mao yang berada di sampingnya bertanya dengan heran. Bai Piao Piao hanya tersenyum. Bagaimanapun, Yi Feng hanyalah orang biasa. Dia tidak akan memengaruhi rencana mereka atau menimbulkan ancaman. Terlebih lagi, sikap dan pengetahuannya membuat Bai Piao Piao sangat mengaguminya. Meskipun mengagumi orang biasa tampak sangat fantastis, namun tampaknya memang demikian. Karena itu, dia tidak menolak kedatangan orang biasa. Sayang sekali dia tidak membaca buku. Jika tidak, mungkin ada topik yang lebih umum untuk dibahas. Baiklah, dia datang juga bagus. Ikan tadi malam benar-benar lezat. Mao Mao kembali mendecakkan bibirnya dengan penuh kerinduan saat membayangkan makanan lezat itu. Baiklah, cepat bersihkan kamar tempat dia menginap, kata Bai Piao Piao dengan tidak sabar. Mao Mao menjulurkan lidahnya, lalu dengan patuh pergi membersihkan kamar. Namun tak lama kemudian dia berlari kembali sambil berteriak, Nona, Nona, cepatlah kemari dan lihat. Bab 39. Apa yang terjadi? Bai Piao Piao berdiri sambil mengerutkan kening. Nona, cepatlah kemari dan lihat, manusia sialan itu telah mencuri bukumu. Teriak Mao Mao dengan keras. Apa? Ekspresi Bai Piao Piao berubah dingin, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Sosoknya yang menawan berubah menjadi bayangan, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan ruangan. Pintunya terbuka. Keduanya berjalan menuju tempat tidur. Benar saja, di meja samping tempat tidur, ada salinan buku mimpi kamar merah. Melihat ini, rasa dingin di wajah cantik Bai Piao Piao menjadi lebih pekat, dan ada sedikit niat membunuh dalam auranya, seolah-olah harta kesayangannya telah dinodai. Tidak, namun, sesaat kemudian, dia menyadari ada yang tidak beres. Dia bergegas menuju kamar tidurnya sendiri, dan ketika dia kembali, dia memegang salinan lain dari Dream of the Red Chamber di tangannya. Nona, 2 salinan mimpi kamar merah, apa ini? Mao Mao menatap salinan lain dari mimpi kamar merah di tangan Bai Piao Piao, dan mulut kecilnya langsung menganga. Kami salah paham, Tuan Muda Yi. Bai Piao Piao menyingkirkan rasa dingin di wajahnya, lalu membandingkan 2 buku mimpi kamar merah di tangannya. Dia segera menyadari perbedaan tingkat keausan pada kedua buku itu. Sepertinya buku mimpi kamar merah ini ditinggalkan oleh Yi Gongzi. Ada sedikit rasa terkejut yang menyenangkan dalam nada bicara Bai Piao Piao. Aku tidak menyangka Yi Gongzi juga membaca buku ini. Bukankah dia mengatakan tadi malam bahwa dia tidak membaca buku? Mao Mao bertanya dengan bingung. Bai Piao Piao mengangguk. Hal ini juga yang membuatnya bingung. Dia berbisik, mungkin Tuan Muda Yi memiliki beberapa kesulitan yang tak terlukiskan. Oh, Mao Mao mengangguk. Aku tidak menyangka Yi Gongzi, sebagai manusia biasa, akan memiliki banyak kesamaan denganku. Dia membelai kedua buku itu dengan lembut, dan teringat pada manusia yang berbagi anggur di bawah bulan tadi malam. Dia dengan lembut memberi instruksi, Mao Mao, simpanlah buku mimpi kamar merah milik Gongzi. Kembalikan padanya saat dia datang nanti. Baiklah. Mao Mao segera mengambil buku mimpi kamar merah dan menatap Bai Piao Piao. Nona, melihatmu seperti ini, mungkinkah kau telah menaruh hati pada manusia fana tadi malam? Bai Piao Piao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bagaimana itu bisa terjadi? Meskipun dia berbakat, dia tidak dapat dibandingkan dengan penulis hebat Dream of the Red Chamber dan Supreme Treasure. Dia dan aku hanya memiliki banyak kesamaan, dia juga manusia biasa. Oh, baiklah. Mao Mao mengangguk. Dia tidak dapat memahami majikannya, jadi dia buru-buru berkata, kalau begitu aku akan segera mengirim kabar untuk mencari penulis hebat yang kau bicarakan. Jalan pegunungan itu terjal. Setelah 2 hari perjalanan bergelombang di pegunungan, Yi Feng akhirnya selesai mengumpulkan ramuan yang dibutuhkannya. Tentu saja, selain apa yang dibutuhkan Zhong Qing, Yi Feng juga mengumpulkan beberapa yang lain. Secara keseluruhan, itu adalah panen yang melimpah. Setelah beberapa hari terburu-buru, dia akhirnya berhasil kembali ke sekolah seni bela diri. Penyakit Zhong Qing tidak kunjung membaik, malah semakin parah. Yi Feng langsung meramu obat untuk Zhong Qing tanpa istirahat. Setelah minum obatnya, demam Zhong Qing turun cukup banyak, dan Yi Feng akhirnya bernapas lega. Apakah Tuan Muda Yi ada di sini?
Namun saat dia baru saja duduk, terdengar teriakan dari luar pintu. Yi Feng keluar dan mendapati bahwa itu adalah pengurus dari perusahaan bisnis Baofeng. Pengurus itu sangat menghormati Yi Feng. Tanpa menyebutkan betapa besar rasa hormat ketua Yin Xiong, Luo Lengshui dan yang lainnya terhadap Yi Feng, keuntungan yang diperoleh bukunya bagi perusahaan bisnis Baofeng saja sudah cukup untuk membuatnya dihormati. "Oh, ternyata kalian. Apa kalian ada urusan?" tanya Yi Feng, wajahnya sedikit lelah. "Yi Gongzi, kami datang untuk menyerahkan bagian keuntungan dari penjualan buku Anda," kata pelayan itu dengan hormat. Kemudian dia mengeluarkan kartu VIP khusus untuk perusahaan bisnis Baofeng dan menyerahkannya kepada Yi Feng. "Gongzi, di dalamnya ada 100.000 koin emas, bagianmu dari keuntungan bulan lalu. Karena kami khawatir akan merepotkanmu menyimpan uang tunai sebanyak itu, kami memutuskan untuk menyetorkannya ke firma kami. Kamu dapat menggunakan kartu VIP ini untuk menarik uang dari firma kami kapan saja. Tentu saja, pada hari yang sama setiap bulan, kami akan menghitung bagianmu dari keuntungan bulanan dan menyetorkan jumlah penuh ke akunmu." Meskipun dia tahu mereka pasti ada di sini untuk membicarakan buku itu, ketika dia mendengar jumlahnya, Yi Feng tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. "Kamu bilang 100.000. Mendengar perkataan Yi Feng, pelayan itu mengangguk, tetapi jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah Gongzi menganggapnya terlalu sedikit? Tetapi dia tidak berani berkata lebih banyak lagi dan buru-buru pamit untuk kembali melapor ke firma. Setelah pelayan itu pergi, Yi Feng akhirnya tersadar kembali, dan menatap kartu di tangannya dengan tidak percaya. Untuk sesaat, dia tertawa terbahak-bahak. Dia hanya ingin menambah penghasilan keluarganya, dia tidak pernah bermimpi menjadi penulis buku terlaris. Dan sekarang dengan satu setoran 100.000 koin emas, dia sudah mapan selama bertahun-tahun. Yang lebih tidak dapat dipercaya lagi, ini hanya berlangsung 1 bulan. Sungguh menyenangkan. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia berjalan kembali ke sekolah seni bela diri, tetapi saat dia berbalik, teriakan lain datang dari belakang, "Yi Sifu." Ketika menoleh ke belakang, dia melihat Mao Lin dari perusahaan bisnis Pingjiang berjalan sambil tersenyum, bersama 2 orang lainnya. "Ketua Mao." Alis Yi Feng sedikit berkerut, namun dia tetap bersikap sopan dan mengangguk. "Bolehkah saya bertanya ada urusan apa Ketua Mao dengan saya?" "Batuk, batuk." Mao Lin terbatuk canggung 2 kali, lalu tersenyum dan berkata, "Sifu Yi, sejujurnya, kami datang hari ini untuk meminta maaf atas masalah sebelumnya." Sambil berbicara dia melambaikan tangannya. Kedua pria di belakangnya membuka kotak-kotak itu, memperlihatkan koin-koin emas berkilauan di dalamnya. 1.000 koin emas penuh, terimalah sambil tertawa, Yi Gongzi. Mao Lin melambaikan tangannya dengan murah hati dan tertawa, sambil menatap Yi Feng dengan penuh arti. 1.000 koin emas, dia tidak percaya itu tidak akan menggerakkan Yi Feng. Itu adalah pendapatan setahun bagi orang biasa. Bab 40. Alis Yi Feng berkerut saat dia menatap Mao Lin dengan tatapan penuh arti. "Oh, Tuan Yi, jangan terlalu sopan." Melihat Yi Feng tampak terkejut, Mao Lin sedikit menegakkan dadanya dan berkata, "Meskipun 1.000 koin emas cukup banyak, Anda juga tidak perlu merasa terbebani. Ini adalah permintaan maaf saya kepada Anda, jadi terima saja." Mendengar ini, ekspresi penuh arti di wajah Yi Feng menjadi semakin intens. Dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Ketua Mao, tolong beritahu saya apa maksudnya." "Batuk-batuk, kalau begitu saya akan langsung ke intinya." Setelah terbatuk sekali, Mao Lin berkata sambil tersenyum, "Sejak Anda pergi terakhir kali, saya terus berpikir. Kita sekarang berada di era kebangkitan budaya, yang sejalan dengan perkembangan asosiasi bisnis saya. Jadi saya memutuskan untuk terus bekerja sama dengan Anda, Master Yi, dan mengabdikan seluruh kekuatan asosiasi bisnis untuk membantu Anda menerbitkan buku." Tatapan Yi Feng berkedip sedikit. Dia langsung mengerti maksud Mao Lin, dia mungkin menyadari bahwa, harta karun tertinggi, milik Yi Feng dapat membawa manfaat bagi asosiasi bisnis Pingjiang. Seperti yang diduga, orang tua pelit ini datang dengan niat jahat. Penipu tua ini. Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan bertanya dengan santai, "Ketua Mao, kata-kata Anda salah. Bukankah Anda telah memberi tahu saya dengan jelas terakhir kali bahwa menerbitkan buku tidak membawa manfaat?"
Jadi saya merasa bahwa Ketua Mao harus tetap memprioritaskan kepentingan asosiasi bisnis. Mao Lin tampak malu mendengar kata-kata Yi Feng. Ia segera menjelaskan, lihat, aku tidak mengatakan sesuatu yang salah terakhir kali, kan? Tuan Yi pasti tidak akan mengambil hati kata-kataku yang tidak bertanggung jawab itu. Aku yakin Tuan Yi jelas bukan orang yang picik. Tidak, aku memang mendengarkan perkataan Ketua Mao. Mata Yi Feng berbinar saat dia berkata terus terang, lagi pula, aku, Yi Feng, adalah orang yang picik. Anda, kata-kata Yi Feng membuat Mao Lin marah, wajahnya membiru saat dia berkata, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu benar-benar berpikir asosiasi bisnis kami tidak bisa hidup tanpamu? Biar ku beritahu, jika kamu tidak bekerja sama dengan asosiasi kami, menurutmu berapa harga jual buku-bukumu? Kalau begitu, karena asosiasimu yang terhormat tidak membutuhkanku, itu lebih baik. Yi Feng tertawa dingin, lalu berbalik untuk pergi sambil melambaikan tangannya. Kalau begitu, silakan pergi. Tunggu-tunggu, jangan pergi dulu. Perkataan Yi Feng bagaikan belati yang menusuk hati Mao Lin. Ia ingin memprovokasi Yi Feng, tetapi tidak menyangka bahwa Yi Feng akan sama sekali tidak tergerak. Mao Lin segera mengubah ekspresinya yang tersenyum dan kembali mencengkeram Yi Feng. Mengapa Anda masih saja meraba-raba dan menarik-narik, Ketua Mao? Apakah Anda suka hal semacam ini? Tanya Yi Feng dingin sambil memiringkan kepalanya. Wajah Mao Lin menjadi gelap saat dia melepaskan Yi Feng. Setelah ragu-ragu, dia berkata, bagaimana dengan ini, sebutkan saja hargamu secara langsung untuk bekerja sama dengan asosiasi bisnis Pingjiangku lagi. Tidak tertarik. Yi Feng langsung menolaknya. 2.000 koin emas. Yi Feng tetap diam. 3.000 koin emas. Yi Feng masih terdiam. 10.000 koin emas. Akhirnya, Mao Lin menggertakkan giginya dan meneriakkan sejumlah besar angka. Ketua Mao, tidak ada cukup obat penyesalan di dunia ini untuk dimakan, kata Yi Feng, terlalu malas untuk terus terlibat dengan Mao Lin. Lagi pula, aku orang yang picik. Aku masih ingat penghinaan yang kau berikan padaku hari itu, jadi silakan pergi. Ya, aku memang seharusnya tidak melakukan itu. Aku mengerti kau menyimpan dendam. Mao Lin tidak menyangka Yi Feng akan begitu tidak tergerak. Wajahnya pucat pasi saat berkata, tapi tentu saja kau tidak bisa menolak uang. Ini 10.000 koin emas, 10.000 koin emas, uang yang tidak akan bisa kau hasilkan dalam 10 tahun. Jika ini masih belum cukup, maka makanmu benar-benar terlalu besar. Saat dia bicara, matanya menyipit dan dia melanjutkan, apakah kamu tidak takut akan tersedak dirimu sendiri? Kata-kata Mao Lin membuat Yi Feng tertawa. Matanya berbinar ketika dia bertanya balik, apakah 10.000 koin emas itu banyak? Bocah, beraninya kau bersikap lancang. Kata Mao Lin dengan marah. Lupakan 10.000 koin emas, bahkan 500 koin emas mungkin lebih dari yang bisa kau bawa keluar. Ah, benarkah? Yi Feng mengangkat sudut mulutnya. Bab 41. Setelah mengatakan hal itu, Yi Feng mengeluarkan kartu yang baru saja diberikan oleh pengurus kamar dagang Bao Feng kepadanya. Jujur saja, dulu aku mungkin akan tunduk hanya demi 5 ember beras, tapi sekarang 100.000 koin emas tidak berarti apa-apa bagiku. Sambil berbicara, Yi Feng tidak lupa melambaikan kartu itu di depan mata Mao Lin. Mao Lin mendengus jijik, tetapi pada saat berikutnya, matanya menangkap kartu yang melambai di tangan Yi Feng. Warna dan corak yang unik itu. Apa? Wajah Mao Lin berubah drastis. Sebagai ketua kamar dagang Pingjiang, bagaimana mungkin dia tidak mengenali kartu deposit eksklusif milik pesaing berat mereka, kamar dagang Bao Feng. Kartu-kartu simpanan ini serupa dengan kartu-kartu milik kamar dagang Pingjiang, yang dibagi dalam beberapa tingkatan. Dan kartu di tangan Yi Feng, sekilas dia bisa melihat, adalah kartu deposit tingkat tinggi dari kamar dagang Bao Feng. Untuk memiliki kartu seperti itu, setidaknya ada 100.000 koin emas yang disetorkan di dalamnya. Dengan kata lain, Yi Feng memiliki sedikitnya 100.000 koin emas. Ketika memikirkan hal ini, Mao Lin merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak dapat berkata apa-apa. Bagaimana menurutmu, Ketua Mao? Melihat ekspresi frustrasi Mao Lin, Yi Feng menyipitkan matanya dan bertanya dengan senyum murni. Kau menang, Wajah Mao Lin berubah menjadi hijau karena marah,
dia hampir memuntahkan seteguk darah tua, mendengus marah dan berteriak, "Ayo pergi." Melihat Mao Lin pergi dengan perasaan kecewa, Yi Feng dengan penuh penghinaan menyimpan kartu depositnya. Memukul wajah orang dengan uang, sangat memuaskan. Tentu saja, Yi Feng tidak pernah ingin berpura-pura kaya. Bahkan jika Mao Lin tidak mau memberinya buku itu hari itu, dia tidak akan punya pendapat tentang itu. Dari sudut pandangnya, dia mengerti bahwa kepentingan kamar dagang adalah yang utama. Tetapi Mao Lin seharusnya tidak, sama sekali tidak, meremehkan usaha Yi Feng dan memberikan 100 koin emas untuk mempermalukannya. Seorang pria, boleh miskin, tetapi tidak boleh miskin ambisi. Jadi kali ini ketika Mao Lin datang, Yi Feng tentu saja tidak akan memberinya wajah baik. Mao Lin kembali ke kamar dagang dengan wajah muram, dan yang menunggunya adalah seluruh manajemen senior kamar dagang. Ketika mereka mengetahui bahwa Mao Lin telah kembali dengan tangan hampa, tekanan datang padanya dari semua sisi. "Ketua, bukankah sebelumnya Anda dengan tegas mengatakan bahwa Anda pasti akan mengundang penulis itu kembali?" "Ya, laba kamar dagang Baofeng bulan lalu melampaui laba kami sebesar 20%. Jika ini terus berlanjut bulan ini, lupakan saja laba yang dibawa buku ini ke kamar dagang Baofeng, pengaruh dan reputasinya saja akan mengalahkan kamar dagang Pinjiang kami. Jika kamar dagang Baofeng memenangkan posisi teratas dalam penilaian kamar dagang ini, maka Mao Lin, kamu akan menjadi pendosa kamar dagang Pinjiang kita." Suara-suara yang tidak menyenangkan datang satu demi satu, dan Mao Lin panik. Namun, menghadapi tekanan mereka, bahkan sebagai ketua, dia tidak bisa mengabaikan mereka, dan hanya bisa menopang kepercayaan dirinya dan berkata, "Itu hanya satu kegagalan, bukan masalah besar, aku punya caraku sendiri." Setelah pertemuan itu, Mao Lin kembali ke rumah, duduk di kepala ruangan dan mengerutkan kening. Akhirnya, dia berteriak, "Ayo, bawa putriku keluar untuk menemuiku." Tak lama kemudian, Mao Yuner masuk, sosoknya yang cantik terbungkus gaun merah, kakinya yang terbuat dari batu giok telanjang, dan bertanya dengan lembut, "Ayah, apa yang ayah minta dariku?" "Batuk, Yuner." Melihat kedatangan Mao Yuner, Mao Lin menyingkirkan ekspresi muramnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku punya kabar baik untukmu. Penulis Hong Lou Meng telah ditemukan. Dan, aku ingin memberitahumu satu hal, dia juga penulis The Supreme Treasure." "Benar-benar." Wajah cantik Mao Yuner memerah, penuh kegembiraan. "Itu benar." Mao Lin mengangguk, lalu bertanya lagi, "Yuner, izinkan aku bertanya, apakah kamu menyukai orang ini?" Mendengar perkataan itu, wajah cantik Mao Yuner memerah, lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Ayah, meskipun aku belum pernah bertemu dengannya, tetapi bakat sastranya sangat menonjol, dan dia memiliki banyak karya. Menurutku, dia pastilah seorang sarjana yang baik, elegan, dan lembut." Melihat Mao Yuner begitu memuji Yi Feng, raut wajah Mao Lin sedikit muram dan tidak yakin, tetapi segera dia menyingkirkannya dan berkata dengan lembut, "Yuner, siapapun yang kamu suka, ayah akan mendukungmu. Dan sastra memang memiliki daya tarik tersendiri, jadi jika kamu punya perasaan padanya, lakukan saja dengan berani." "Terima kasih, ayah." Wajah cantik Mao Yuner tampak gembira karena ia akan segera bertemu dengan penulis hebat yang selalu ada dalam benaknya siang dan malam. Tanpa disadari, wajah cantiknya memerah. "Baiklah, kau turunlah. Aku akan meminta seseorang mengirimkan informasi identitas dan alamatnya nanti. Luangkan waktu untuk mengunjunginya," perintah Mao Lin. "Baiklah, ayah." Yuner pamit dulu. Mao Yuner berkata dengan lembut. Benar, saat Mao Yuner hendak pergi, Mao Lin tidak dapat menahan diri untuk berteriak lagi. "Ya." Mao Yuner menoleh ke belakang. "Ingatlah untuk berpakaian rapi, dan rokmu ini agak terlalu panjang. Kebanyakan orang tidak menyukai jenis ini." Bab 42. Di sebuah aula besar yang aneh dan remang-remang. Dua baris seniman bela diri yang tangguh dan tabah berdiri tegap di bawah. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya berambut putih melangkah masuk, memancarkan aura yang kuat. Tanpa marah, dia mengundang rasa kagum. Saat dia tiba, semua seniman bela diri di bawah menundukkan kepala. "Salam, pemimpin sekte." "Salam, guru." Tanpa ekspresi, lelaki berambut putih itu perlahan duduk di ujung aula. Matanya yang tajam menatap orang-orang di bawah. Tak seorang pun berani bernapas dengan keras, bahkan membungkuk lebih rendah lagi.
Setelah beberapa lama, pria berambut putih itu melambaikan tangannya, dan yang lainnya akhirnya berdiri seolah beban berat telah terangkat. Jelaslah bahwa dia memegang otoritas absolut di sini. Namun lengan baju kanannya tampak kosong. Dia tidak lain adalah Ning Xuanwu, Patriark Sekte Xuanwu, yang pernah bertarung dengan King Shanlu. Orang-orang di bawah ini semuanya adalah anggota teratas Sekte Xuanwu dan juga murid pribadi Ning Xuanwu. Semenjak kekalahan Ning Xuanwu, moral Sekte Xuanwu menjadi rendah. Sekarang setelah bertemu dengannya lagi, tidak ada yang berani berbicara. Keheningan memenuhi aula. Apa yang kamu temukan? Akhirnya, tatapan tajam Ning Xuanwu menyapu mereka, suaranya yang serak bertanya. Mendengar ini, semua orang terdiam. Melihat ini, Ning Xuanwu berteriak dengan marah, "Aku bertanya apa yang telah kamu temukan? Siapa yang bisa memberitahuku dari mana pisau dapur di tangan King Shanlu itu berasal?" "Guru, saya menangkap seorang murid pribadi Sekte King Shan. Mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk darinya." Seorang wanita berlekuk-lekuk dengan pakaian terbuka dan pisau kembar berkata dengan hormat, sambil berjalan keluar. Dia adalah murid pribadi Ning Xuanwu, Yao Linger. Dengan bakat luar biasa dan keterampilan bertarung yang hebat, senjatanya yang paling berbahaya adalah bentuk tubuh dan kecantikannya yang memikat. Banyak musuh yang pernah berhadapan dengannya terpesona oleh kecantikannya. Begitu mereka lengah, mereka dihabisi oleh dua bilah pedang Yao Linger. "Bawa dia ke sini." Ning Xuanwu melambaikan tangannya. Ya, seperti kilat, Yao Linger melesat keluar dari aula. Ketika kembali, dia menyeret seorang pemuda berjubah putih. "Lepaskan aku! Lepaskan aku!" Pemuda berjubah putih itu berteriak dengan arogan, "Apa kau tahu siapa aku? Beraninya kau menangkapku? Aku adalah Yu Wuji, murid pribadi Sekte King Shan. Jika kau tidak melepaskanku, Sekte King Shan akan mendatangkan kehancuran yang dahsyat kepadamu." Tamparan. Yao Linger menamparkan wajah Yu Wuji. Kamu berani memukulku?" Yu Wuji langsung marah. Sepanjang hidupnya, belum pernah ada orang yang memukulnya. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Namun dia kembali mendapat serangan telapak tangan dari Yao Linger yang membuatnya terjatuh ke tanah. Bahkan lebih terhina, Yu Wuji merangkak, berniat membalas, hanya untuk mendapati seorang pria berambut putih tengah menatapnya dengan dingin. "Siapa kamu?" Yu Wuji berteriak. "Ning Xuanwu." "Apa?" Yu Wuji terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria di hadapannya sebenarnya adalah Patriark Xuanwu. Jadi dia telah ditangkap oleh Sekte Xuanwu. "Aku akan bertanya lagi. Dari mana pisau King Shanlu berasal?" Patriark Xuanwu menunduk dan bertanya dengan suara serak. "Mengapa aku harus memberitahumu?" Meskipun tahu itu adalah Ning Xuanwu, Yu Wuji berteriak dengan tidak sopan. Tatapan mata Ning Xuanwu mengeras saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu tidak takut padaku? Kenapa aku harus takut padamu? Kau hanyalah bawahan yang kalah dari ketua sekteku. Aku sarankan kau untuk segera membebaskanku, jika tidak saat ketua sekteku datang dengan pedang sucinya, itu berarti kau akan celaka." Ancam Yu Wuji. "Baiklah," kata Patriark Xuanwu ringan. Pada saat berikutnya, kekuatan yang luar biasa meletus darinya. Di bawah, Yu Wuji tiba-tiba tersedot ke udara. "Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau akan berbicara atau tidak?" Patriark Xuanwu berkata dengan suara serak. "Aku tidak akan mengatakannya." Yu Wuji menolak untuk menyerah. Mata leluhur Xuanwu menyipit saat telapak tangannya terjulur, mencengkeram leher Yu Wuji. Kekuatan yang luar biasa langsung menyebabkan pembuluh darah Yu Wuji menonjol. Pada saat yang sama, tekanan besar meremas tubuhnya. "Ah! Aku salah, aku salah. Aku akan bicara, aku akan bicara." Merasakan datangnya kematian yang sesungguhnya, Yu Wuji tidak bertahan sedetik pun, malah buru-buru memohon belas kasihan. Ledakan. Dengan jentikan telapak tangannya, Patriark Xuanwu membanting Yu Wuji ke tanah. Melihat ini, semua orang menunjukkan ekspresi jijik. Mereka mengira dia keras kepala, tetapi ternyata dia lebih lembut dari buah jujube. Batuk-batuk. Yu Wuji terbatuk keras. Melihat ketidaksabaran Patriark Xuanwu, dia segera berkata, "Aku tidak tahu apakah yang kukatakan itu akurat, tetapi ku dengar dari guruku bahwa itu diperoleh dari seorang pertapa di kota Pingjiang." Seorang pertapa di kota Pingjiang. Ekspresi Patriark Xuanwu menjadi gelap. Menginjak dada Yu Wuji, dia berkata dengan berat, "Tidak ada pertapa di kota Pingjiang."
Benar, aku bersumpah aku tidak berbohong padamu. Guruku juga mengatakan bahwa pertapa ini mengelola sebuah perguruan bela diri kecil di kota Pinjiang. Itu benar sekali, seru Yu Wuji. Sekolah seni bela diri. Melihat Yu Wuji tampaknya tidak berbohong, Patriark Xuanwu melepaskannya dan mundur ke kepala, mengerutkan kening sambil merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Wu Chen, pergi selidiki kota Pinjiang." "Ya, Guru." Seorang pemuda yang tampak sakit-sakitan dengan tubuh kurus kering berjalan keluar. Kemudian dengan sekejap tubuhnya, ia meninggalkan gunung itu. Bab 43. Kau, kembalilah ke gerbang Qingshan. Segera laporkan jika ada berita. Patriark Xuanwu menepuk dada Yu Jie dengan satu telapak tangan. Yu Jie membuka mulutnya kesakitan, dan seekor jangkrik es terbang ke dalam mulutnya sebelum terlempar keluar lagi. "Tuan, bukankah lebih baik jika kita mengirim saudara muda Wu Chen sendirian?" Yao Linger menatap Patriark Xuanwu yang mengerutkan kening dengan khawatir dan bertanya. "Tidak masalah." Patriark Xuanwu melambaikan tangannya. "Apakah kamu tidak takut kalau saudara muda Wu Chen akan menghadapi bahaya?" Yao Linger mengerutkan kening dan bertanya. "Adik perempuan, jangan khawatir." Pada saat ini, seorang pria berjubah panjang berjalan mendekat dan berkata, "Menurutku, orang yang disebut ahli di kota Pinjiang itu hanyalah kedok yang disebarkan oleh gerbang Qingshan. Sebaiknya biarkan adik Wu Chen yang mengurusnya." Tetapi, Yao Linger masih tampak khawatir, matanya memandang ke arah Patriark Xuanwu. "Tidak perlu terlalu khawatir," kata Patriark Xuanwu. "Wu Chen membawa batu pengguncang langit milikku bersamanya. Bahkan jika sesuatu yang tak terduga terjadi, batu pengguncang langit dapat memastikan dia tidak perlu khawatir. Jadi, kita hanya perlu menunggu dengan tenang di sekte untuk berita tentang Wu Chen." Mendengar ini, Yao Linger menghela napas lega. Dengan batu pengguncang langit di tangannya, dia benar-benar tidak perlu khawatir. Ini adalah salah satu dari sedikit artefak berharga milik leluhur Xuanwu. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Jing Wu Chen telah tiba di kota Pinjiang. Meskipun kota Pinjiang dekat dengan sekte Siuxian, jumlah manusia di sana lebih banyak, jadi kota itu memiliki banyak sekolah seni bela diri dengan berbagai ukuran. Namun, ini bukan masalah bagi Jing Wu Chen. Solusinya sederhana dan kasar, langsung membunuh. Dia keluar dari sekolah bela diri dengan senyum sinis di wajahnya yang pucat, jahat dan berdarah dingin. Semua orang di sekolah bela diri itu telah dibantai. Dia pergi ke sekolah seni bela diri berikutnya. Setelah membunuh puluhan orang di perguruan seni bela diri, pria dan wanita, muda dan tua, dia menginjak kepala perguruan seni bela diri dan berkata dengan dingin, "Katakan padaku, apa hubunganmu dengan gerbang Qingshan?" Ah, betapa membosankannya. Wajah iblis itu berkedip-kedip karena tidak sabar. Ia menjilati darah segar di belati, menginjak-injak dan menghancurkan otak kepala sekolah bela diri itu, lalu melanjutkan perjalanan ke sekolah bela diri berikutnya. Maka, dengan mengikuti peta kota Pinjiang, Jing Wu Chen membantai satu demi satu perguruan bela diri, tidak menyisakan seorang pun yang hidup, baik pria maupun wanita, tua maupun muda. "Muridku, aku membelikanmu permen untuk diminum bersama obatmu." Yi Feng berjalan kembali sambil tersenyum lebar, sambil memegang tas besar dan kecil. Dia merawat murid ini dengan sangat teliti. "Terima kasih atas perhatian Anda, Guru." Wajah Zhong Qing penuh dengan rasa terima kasih, matanya berkaca-kaca. Seingatnya, selain orang tuanya, hanya Yi Feng yang benar-benar baik padanya, dan dia diam-diam menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya. Aduh! Akan tetapi, begitu Yi Feng masuk, dia tersandung di tangga dan hampir jatuh ke tanah. "Guru, Anda baik-baik saja." Zhong Qing bergegas untuk mendukung Yi Feng. "Sialan, tangga ini." Yi Feng melotot ke arah tangga itu. Ini bukan pertama kalinya dia tersandung. Desainnya sungguh tidak manusiawi. Jika Anda melangkah satu langkah per anak tangga itu terlalu pendek dan Anda harus berjinjit seperti wanita. Jika Anda melangkah dua langkah per anak tangga, pinggul Anda akan tegang dan rasanya makin tidak nyaman. "Guru, biar saya perbaiki tangga ini besok," Zhong Qing berkata cepat, dengan tulus berharap yang terbaik untuk Yi Feng. Dia juga sangat antusias melakukan sesuatu untuk Yi Feng. "Anak baik." Yi Feng mengusap kepalanya dan berkata, "Kamu baru saja sembuh dari sakit. Kita bicarakan ini setelah kamu benar-benar pulih. Ayo, minum obatmu dulu."
Kemudian, guru dan murid berjalan ke halaman dalam. Setelah melihat Zongking meminum obatnya, Yi Feng akhirnya merasa rileks, berbaring di kursi malas sambil berjemur di bawah sinar matahari. Akhir-akhir ini, dia sedang dalam suasana hati yang baik. Zongking telah pulih dari sakit. Dia juga punya uang sekarang. Dia hanya merasa sedikit bosan. Sepertinya dia telah menjadi seorang pemalas. Anjing, kemarilah. Yi Feng memberi isyarat kepada Ao King. Anjing itu mengibaskan ekornya dan berlari mendekat, berbaring patuh di bawah kaki Yi Feng agar Ao King mengusap perutnya. Di jalanan, angin sepoi-sepoi bertiup, menggoyangkan dedaunan di pepohonan. Sosok itu mendarat di depan sekolah bela diri. Ia melihat peta dengan tangannya yang kurus dan menyipitkan matanya. Beberapa sekolah bela diri terakhir, semakin mengecil, sungguh mengecewakan. Sambil menjilati bibirnya, dia berjalan menuju sekolah seni bela diri di depan. Bab 44. Aula seni bela diri yang rusak ini bahkan tidak punya nama. Seperti yang diduga, ini pasti sampah. Jing Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil mengamati aula seni bela diri itu sambil berjalan. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya. Pandangannya tertuju pada satu karakter di papan tanda itu. Apa? Dia mengerutkan kening, merasa seperti papan nama itu menyembunyikan sesuatu. Tetapi setelah mengamatinya beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Karena tidak dapat menahan diri, dia mendengus dan melambaikan tangannya dengan santai, mengirimkan serangan ki yang melesat ke arah karakter Wu di papan nama itu. Setelah menarik telapak tangannya, dia tidak melihat lagi dan langsung melangkah masuk ke dalam balai bela diri, karena untuk papan nama yang rusak seperti itu, dengan kemampuannya, tidak ada hasil lain, hanya hancur berkeping-keping. Akan tetapi, tanpa sepengetahuannya, serangan Ki-nya tidak hanya gagal merusak papan nama Wu, bahkan tidak meninggalkan satu pun bekas. Setelah memasuki aula depan, Jing Wu Chen langsung menghantamkan telapak tangannya ke bawah, berniat menghancurkan aula depan ini terlebih dahulu sebelum melakukan hal lainnya. Namun, ketika telapak tangannya yang berisi ki primordial yang kuat menyerang, itu tidak menyebabkan gangguan sedikit pun. Sebaliknya, 18 gulungan yang tergantung di kedua sisi dinding tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Lalu, tanpa penundaan, bilah pedang, tombak panjang, 18 jenis senjata tiba-tiba terbentuk di atas kepalanya, membawa aura penghancur saat menyelubunginya. Wajah Jing Wu Chen yang sudah sakit-sakitan berubah drastis. Di bawah tekanan itu, wajahnya langsung berubah sepucat kertas. Dia mengerti bahwa dia telah menghadapi krisis yang mematikan. Tak lagi menyimpan sikap sembrono seperti sebelumnya dan tak berani ceroboh sedikit pun, dia segera mengeluarkan batu penghancur bumi yang diberikan oleh leluhur Xuanwu kepadanya. Saat batu pengguncang bumi itu muncul, ia langsung memancarkan cahaya yang menarik perhatian. Namun dalam sekejap, di bawah tekanan kekuatan 18 senjata, cahayanya meredup dan kehilangan seluruh kilaunya. Apa? Jing Wu Chen sangat terkejut. Setelah kehilangan semua alat pertahanannya, dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat 18 senjata itu mendarat di kepalanya, semakin dekat dan dekat. Dalam sekejap mata, 18 senjata yang terwujud saling bersilangan. Jing Wu Chen bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia berubah menjadi abu dan asap yang berterbangan, hanya menyisakan batu penghancur bumi yang jatuh ke lantai dengan suara krek. Suara apa itu? Yi Feng yang baru saja hendak tertidur, tersentak bangun oleh suara itu dan tiba-tiba duduk. Kemudian, dia menuju ke aula depan bersama Zongking dan menemukan bahwa selain dari sebuah batu yang jauh lebih besar dari ubin lantai, aula itu benar-benar kosong. Brengsek, tak tahu malu mana yang melempar batu ke kamarku. Yi Feng mengumpat keras. Saat berjalan mendekat untuk melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa lantai telah amblas di tempat batu itu mendarat, membuatnya sangat tertekan. Dia keluar untuk memeriksa tetapi tidak menemukan jejak pelakunya. Dasar brengsek tak tahu diri, aku kutuk kau agar punya anak yang tak punya nyali. Karena tidak dapat menemukan pelakunya, Yi Feng hanya dapat melampiaskan kekesalannya melalui kutukan. Setelah selesai mengeluh, ia memerintahkan Zongking, murid, bantu aku membuang batu jelek ini. Ya, guru. Zongking berjuang keras untuk membawa batu berat itu keluar. Setelah berjalan 2 langkah, dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata, guru, saya pikir batu ini ukurannya pas untuk memenuhi anak tangga di pintu masuk.
Mengapa saya tidak membawanya ke sana saja? Mendengar saran Zhong Qing, mata Yi Feng berbinar. Kau benar tentang itu. Berpikir demikian, Yi Feng mengangguk dan memberi instruksi, baiklah, tinggalkan saja di pintu masuk. Tindakan sembrono yang tidak tahu malu ini pada akhirnya tanpa sengaja menguntungkan kita. Tetapi kejadian ini meninggalkan duri dalam daging Yi Feng. Dia selalu bersikap santai dan tidak punya dendam dengan orang lain. Mengapa ada orang yang melempar batu sebesar itu ke aula seni bela dirinya? Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Karena Zhong Qing sudah pulih sepenuhnya, Yi Feng menghabiskan beberapa hari berikutnya mengajarinya teknik tinju baru, dan tidak banyak keluar. Sekte Xuanwu. Yao Linger dengan hormat berdiri di hadapan Ning Xuanwu di aula besar. Guru, kakak senior Jing Wu Chen sudah pergi berhari-hari tanpa kabar. Sepertinya ada yang aneh. Yao Linger tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Mendengar ini, alis Ning Xuanwu juga sedikit berkerut. Secara logika, setelah sekian hari, terlepas dari keadaannya, Jing Wu Chen seharusnya mengirim semacam pesan balasan. Namun, tidak ada kabar sama sekali darinya, yang mana agak tidak biasa. Wu Xin, turunlah ke gunung untuk mencari Jing Wu Chen. Temui dia, lalu kembali dan laporkan padaku. Patriark Xuanwu memandang ke arah pria berjubah di sampingnya dan memberi instruksi dengan suara yang dalam. Ya, Guru. Jing Wuxin mengangguk hormat, lalu jubahnya berkibar dan dia menghilang dari aula besar. Bab 45. Jing Wuxin berhasil mencapai kota Pingjiang. Setelah itu, ia juga memulai dengan perguruan-perguruan bela diri, namun perguruan-perguruan bela diri yang ia datangi telah lama dibantai dan dikosongkan. Ini adalah perbuatan saudara muda Wu Chen. Asalkan kita menelusuri jejak sekolah bela diri itu satu persatu, kita pasti bisa menemukan keberadaan saudara muda Wu Chen. Pupil mata Jing Wu Feng sedikit mengecil, dan jubah yang dikenakannya berkibar saat seluruh tubuhnya berubah menjadi embusan angin dan menghilang dari tempatnya. Kecepatannya sebanding, kalau tidak bisa dikatakan lebih cepat dari Jing Wu Chen. Bahkan di antara mereka yang selevel, hanya sedikit yang bisa menandingi kecepatannya. Bahkan jika seseorang bisa mendeteksi keberadaannya, mereka hanya akan melihat sekilas jubahnya yang melintas dan bukan wujud aslinya. Juga salah satu artefak berharga di tangan Ning Xuanwu, artefak ini dapat meningkatkan kecepatan gerakan dan kecepatan serangan seseorang. Kelihatannya tidak berbahaya tetapi sebenarnya memiliki kemampuan mematikan. Mengandalkan jubah cepat ini, Jing Wu Chen mampu membuat namanya terkenal di seluruh wilayah Sa Selatan meskipun ia masih seorang murid junior. Tuan, orang-orang dari perusahaan dagang Baofeng sudah datang. Silakan makan dulu. Zhong Qing berkata dengan hormat. Baiklah, suruh mereka menunggu di pintu. Kamu ganti baju dan ikut aku. Yi Feng merapikan dirinya sedikit dan berganti jubah putih sebelum membawa Zhong Qing keluar. Di luar pintu, pelayan perusahaan perdagangan Baofeng telah menyiapkan tandu dan sedang menunggu Yi Feng. Perlakuan yang bagus. Yi Feng tidak berdiri di sana dan langsung melangkah ke kursi sedan. Tepat sebelum berangkat, dia memberi isyarat kepada Ao Qing di pintu dan berteriak, Wang Kai, jaga rumah dengan baik untukku. Jika kau bertemu dengan bocah pelempar batu Xiao Xiao, gigit dia sampai mati untukku. Setelah mendapat instruksi, rombongan langsung menuju perusahaan dagang Baofeng. Sebelum orang-orang itu tiba, Yin Xiong dan para petinggi perusahaan perdagangan Baofeng lainnya sudah dengan hormat menunggu di sana. Tentu saja, Luo Lengsui dan Yin Luoli juga hadir di samping mereka. Ketua, saya pikir kita perlu menyesuaikan rasio pembagian keuntungan untuk Tuan Yi. Saya setuju. Saya juga merasa itu perlu. Perusahaan dagang kita saat ini sedang dalam tahap evaluasi dan Tuan Yi bagaikan hujan yang tepat waktu bagi kita. Jangan bicara tentang keuntungan dulu, pengaruh dan reputasi yang dibawanya saja sudah dapat meningkatkan skor perusahaan dagang kita. Duduk di kursi paling depan, Yin Xiong menyesap tehnya dan berkata, pengurus juga kembali untuk melaporkan bahwa Tuan Yi tampaknya tidak terlalu senang dengan pembagian 100.000 koin emas terakhir kali. Jadi saya berpikir untuk menaikkan pembagian Tuan Yi. Baiklah, kalau begitu saya mengusulkan ini, selain biaya, perusahaan dagang kita hanya mengambil 10%, sisanya sepenuhnya menjadi milik Tuan Yi. Kata seorang eksekutif. Saya setuju dengan langkah ini. Mungkin tampak seperti kita kehilangan keuntungan, tetapi perusahaan dagang kita telah mendapatkan reputasi.
Bagaimanapun, evaluasi tidak hanya melihat keuntungan, tetapi lebih pada reputasi dan pengaruh. Eksekutif lain menegaskan, mengikuti kedua pembicara tadi, pembicara lainnya juga menyuarakan sentimen serupa. Yin Xiong memandang ke arah Yin Luoli dan Luo Lengsui di samping. Dia tampak memegang kendali, tetapi siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dalam masalah ini. Dari kata-kata halus Yin Luoli dan Luo Lengsui, dia sudah menyadari bahwa Tuan Yi ini bukanlah orang biasa. Kemungkinan besar dia adalah seorang guru yang tak tertandingi yang telah turun ke alam fana dan mengambil bentuk manusia fana. Bagaimana mungkin dia, seorang manusia biasa, bisa memahami pikiran seorang tokoh terkemuka seperti itu? Dia hanya bisa meminta pendapat Yin Luoli dan Luo Lengsui, itulah sebabnya dia mengundang kedua wanita itu. Kedua wanita itu mengangguk, menandakan mereka tidak berkeberatan. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Melihat tidak ada keberatan dari kedua wanita itu, Yin Xiong langsung menyetujui keputusan itu. Di pintu, Yi Feng telah tiba. Silakan masuk, Tuan, kata pelayan itu dengan hormat. Terima kasih atas bantuanmu. Yi Feng mengangkat jubahnya dan turun dari kursi sedan, lalu menuju ke perusahaan dagang Bao Feng bersama murid mudanya Zong Qing. Pelayan itu bergegas maju untuk melapor kepada ketua. Perusahaan perdagangan Bao Feng ini besar sekali. Yi Feng memandang sekelilingnya dengan penuh penghargaan, di aula depan saja sudah ada staf pelayanan yang tak terhitung jumlahnya dan aliran pelanggan yang terus-menerus melakukan pembelian. Di sampingnya, Zong Qing juga penasaran mengamati keadaan sekelilingnya. Yi Feng. Tepat pada saat itu, sebuah suara memanggil, menarik perhatian Yi Feng. Menatap ke atas, alis Yi Feng sedikit berkerut. Peng Ying, apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? Melihat Yi Feng lagi, Peng Ying memiliki ekspresi yang rumit. Mengapa aku tidak bisa berada di tempat seperti ini? Perkataan Peng Ying agak menyebalkan, sedangkan Yi Feng menganggapnya agak lucu. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Peng Ying menjelaskan, hanya saja, kurasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Yinger, sampah tak berguna itu lagi. Pada saat ini, Yu Wuji berjalan mendekat sambil membawa pedang di balik jubah putihnya. Melihat Yi Feng, ekspresinya langsung menjadi gelap, terutama saat dia memikirkan bagaimana Peng Ying pasti pernah tidur dengan Yi Feng sebelumnya, niat membunuh terpancar darinya. Dia bertanya dengan berat, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah memutuskan hubungan dengan sampah tak berguna itu? Wuji GG, biar aku yang menjelaskannya. Peng Ying buru-buru menarik lengan Yu Wuji dan menjelaskan dengan cemas, aku kebetulan bertemu dengannya di sini. Tidak perlu dijelaskan, aku akan membunuhnya secara langsung. Ekspresi Yu Wuji berubah dingin. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba terhunus dan menebas ke arah Yi Feng. Tepat pada saat itu, Yin Xiong dan yang lainnya bergegas keluar dengan bersemangat untuk menyambut Yi Feng dan kebetulan melihat pemandangan ini. Bab 46. Apa? Perbuatan Yu Wuji dapat dikatakan telah menggelitik saraf semua orang. Terutama Luo Lengsui dan Yin Luoli, hati mereka terasa tercekat di tenggorokan. Mereka tidak takut kalau Yi Feng akan mengalami kecelakaan, lagi pula, Yu Wuji juga memiliki kemampuan itu. Yang mereka takutkan adalah Yu Wuji akan menyinggung Yi Feng karena ini, dan dengan demikian mendatangkan murka seluruh sekte Qingshan. Diketahui bahwa Patriark Qingshan dengan hati-hati menjaga hubungan dengan Yi Feng, karena takut akan terjadi kelalaian. Jika Yu Wuji benar-benar menebas dengan pedang ini, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Sekte Qingshan kemungkinan akan menghadapi bencana yang menghancurkan. Berhenti. Hampir pada saat yang sama, Yin Luoli dan Luo Lengsui bergerak. Kedua wanita itu, satu di depan dan satu di belakang, menamparkan dua telapak tangan tebal ke arah Yu Wuji. Menguasai. Melihat kedua wanita itu, ekspresi Yu Wuji juga berubah karena terkejut. Lagi pula, menurut senioritas, kedua wanita itu jauh lebih tinggi darinya. Namun sebelum dia bisa berbicara dengan mereka, dia disambut oleh serangan kedua wanita itu. Bang bang. Kedua telapak tangan itu langsung melayangkan Yu Wuji dan menghantamnya ke tanah. Menguasai. Saat Yu Wuji memanjat dan hendak berbicara, dia kembali disambut oleh serangan mematikan dari kedua wanita itu. Sulit membayangkan kemarahan di hati mereka saat ini, dan mereka juga takut mempertimbangkan konsekuensi dari masalah ini.
Belum lagi hal lain, jika Patriark Qingshan tahu tentang ini, itu mungkin akan menyebabkan gempa besar di Sekte Qingshan. Baru saja dia duduk, Yu Wuji kembali dipukul hingga terpental, dan mulutnya menyemburkan darah. "Mengapa kamu menyerangku?" Dia menatap kedua wanita itu dengan bingung. Namun sebelum kata-katanya sempat terucap, Luo Lengsui mengulurkan tangan gioknya, dan lengan baju biru bagaikan ular panjang mencambuk dan melilit leher Yu Wuji, langsung mengangkatnya ke udara. Telapak Qingshan. Saat dia tergantung di udara, Yin Luoli membalikkan telapak tangan gioknya, dan sebuah jejak telapak tangan yang tebal langsung menamparkan dada Yu Wuji. "Ah!" Yu Wuji menjerit memilukan saat dadanya tiba-tiba tertekan dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Namun, hal itu tidak memadamkan amarah kedua wanita itu. Pedang hijau sepanjang 3 kaki ditarik dari lengan baju wanita itu, dan ditekan ke leher Yu Wuji. Di sampingnya, wajah kecil Peng Ying memucat karena ketakutan, dan dia menutupi bibir merahnya dengan tangannya, tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat, dan tidak mengerti sama sekali apa yang telah terjadi. Namun, di mata Yi Feng, cahaya berkedip-kedip. Ini adalah pertama kalinya dia melihat para kultivator beraksi dalam jarak sedekat itu. Mereka benar-benar kuat. Terutama Luo Lengsui ini, dia terlihat sangat tangguh, tidak sia-sia kalau lelaki tua Qingshan itu kelaparan dan mengirimnya berkultivasi. Harus saya akui, cukup mengharukan bahwa kedua wanita itu membelanya. "Berlututlah." Suara sedingin es itu keluar dari mulut kedua wanita itu, tanpa keraguan bahwa di saat berikutnya mereka akan langsung mengambil nyawa Yu Wuji. "Apa sebenarnya kesalahan yang telah kulakukan?" Darah menetes dari mulut Yu Wuji saat dia menatap kedua wanita itu dengan bingung, auranya lemah saat dia bertanya dengan enggan, "Meskipun kalian berdua lebih senior dariku, kalian tetap tidak bisa menindas orang seperti ini, kan? Kamu masih berani berpura-pura tidak tahu." Mendengar kata-kata itu, kedua wanita itu semakin marah. Apa salahnya, pedangnya hampir menghancurkan Sekte Qingshan, dan dia masih tidak menyesali kesalahan sebesar itu. Kedua wanita itu menamparkan wajah Yu Wuji satu demi satu, tidak memberinya muka sama sekali. Untuk sesaat, Yu Wuji langsung ditampar ke kepala babi oleh kedua wanita itu, tergeletak di tanah dalam kondisi sekarat. Melihat hal ini, kedua wanita itu akhirnya bergegas kembali ke sisi Yi Feng, dengan ekspresi minta maaf di wajah mereka. "Tuan, kami benar-benar minta maaf karena telah membuat Anda khawatir." Setelah berbicara, kedua wanita itu menundukkan kepala. Di samping, Yin Xiong dan yang lainnya bahkan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun, karena tidak seorang pun menduga kecelakaan seperti itu akan terjadi. Namun, di samping, ketika Peng Ying melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba terkejut. Bab 47. Mengapa? Dia dipenuhi dengan 10.000 keraguan. Identitas Luo Lengsui dan Yin Luoli diketahui semua orang di Sekte Qingshan. Di hadapan kedua wanita ini, seseorang seperti dia hanyalah orang kecil. Namun mereka begitu hormat pada Yi Feng, manusia biasa ini. Bahkan sepertinya pertengkaran mereka dengan Wu Jie juga karena pria yang ditinggalkannya ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikiran Peng Ying benar-benar kacau, dan dia merasa seolah-olah ada kabut yang muncul di depan matanya, mencegahnya melihat dengan jelas. "Saya mohon Tuan untuk tidak menanggapi masalah ini terlalu serius. Saya akan melaporkannya ke sekte, dan pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda." Luo Lengsui berkata dengan hormat sambil menundukkan kepalanya. Itu bagus, itu bagus." Yi Feng melambaikan tangannya sambil tertawa. Meskipun dia cukup marah pada Wu Jie, melihat keadaannya yang menyedihkan sekarang, kemarahannya telah hilang untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, hatinya juga penuh dengan pujian untuk Sekte Qingshan. Perilaku mereka sungguh baik. Sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa Sekte Qingshan memiliki aturan yang melarang serangan biasa terhadap manusia biasa, dan dia tidak sepenuhnya mempercayainya saat itu. Namun, sekarang tampaknya itu benar. Di bawah sikap hati-hati orang banyak, Yi Feng dipandu ke aula dalam dan dipersilakan duduk. Namun, masalah penerimaan Yi Feng dapat diserahkan kepada Yin Xiong. Luo Lengsui dan Yin Luoli masih memiliki masalah yang lebih penting untuk ditangani. Kedua wanita itu berjalan keluar dengan ekspresi dingin di wajah mereka, menatap Wu Jie yang tergeletak di tanah seperti anjing mati, dengan niat membunuh terpancar di mata mereka. "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan?"
Tanya Yin Luoli. Bagaimanapun, dia adalah murid tetua ketiga. Kita tidak dapat mengambil tindakan tanpa izin. Kita akan melapor kepada guru ketika kita kembali ke sekte dan biarkan dia yang memutuskan. Luolan Sue berkata dengan dingin. Yin Luoli mengangguk. Pandangannya kemudian beralih ke Peng Ying. Bagaimana dengan dia? Ekspresi Luolan Sue menjadi gelap. Dia menatap Peng Ying saat dia berjalan mendekat. Peng Ying merasakan tekanan yang sangat besar di dadanya di bawah aura Luolan Sue yang kuat. Wajahnya menjadi pucat pasi saat dia mundur. Nama kamu? Luolan Sue berkata dengan dingin. Melapor ke senior Luolan, nama murid ini adalah Peng Ying. Peng Ying begitu gugup hingga lidahnya terasa tercekat. Dia belum pernah melihat aura yang begitu kuat dari Luolan Sue sebelumnya, dan dia buru-buru membungkuk. Di hadapanku, seorang murid junior yang rendah sepertimu, mengapa engkau tidak berlutut? Luolan Sue menatap Peng Ying dengan dingin. Peng Ying gemetar, tidak berani membantah. Dia langsung berlutut dengan kepala tertunduk, keringat dingin mengalir di punggungnya. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Laporkan informasi Anda yang lain. Luolan Sue mengangkat tinggi wajah indahnya, lalu berbicara dengan dingin lagi. Murid ini adalah Peng Ying dari aula mendalam sekte luar. Aku berada di bawah administrasi tetua ketiga. Aku baru saja bergabung dengan sekte Qingshan sebulan yang lalu. Peng Ying tidak berani menyembunyikan apapun saat dia berbicara. Mendengar ini, mata dingin Luolan Sue sedikit berkedip. Dia berteriak, telapak tanganmu. Ah! Peng Ying terkejut. Luolan Sue tidak menghiraukannya. Dia langsung meraih lengan Peng Ying, dan mengalirkan energi ke sana. Ekspresinya kemudian dipenuhi es. Dengan bakatmu yang minim, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte Qingshanku. Siapa yang berani mengizinkanmu bergabung dengan sekte kami tanpa izin? Tanya Luolan Sue dingin. Tubuh Peng Ying menggigil, ketakutan setengah mati. Mulai hari ini, kamu telah dikeluarkan dari sekte Qingshan. Ekspresi Luolan Sue tidak menunjukkan keraguan. Kata-katanya bagaikan sebuah penghakiman, bagaikan guntur yang menyambar langsung ke dalam pikiran Peng Ying. Kulit Peng Ying langsung berubah pucat pasi, tidak memiliki warna apapun. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Dia telah membayar begitu banyak untuk bergabung dengan sekte Qingshan. Bagaimana mungkin dia rela dikeluarkan hanya dengan beberapa patah kata? Dia berteriak histeris, kenapa? Hanya karena manusia fana itu, Yi Feng. Tamparan. Mendengar ucapan kasar Peng Ying kepada Tuan Yi, tangan Luolan Sue bergerak. Gelombang energi tebal langsung menghantam pipi Peng Ying. Saya peringatkan kamu, jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Jika kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui sesuatu, lebih baik kamu bersikap hormat. Luolan Sue menatapnya dengan dingin. Dengan lambaian tangan gioknya, lencana di pinggang Peng Ying langsung hancur menjadi debu. Sejak saat itu, dia bukan lagi murid sekte Qingshan. Tidak memenuhi syarat. Melihat kepergian Luolan Sue, Peng Ying duduk lumpuh di tanah, memegangi pipinya yang bengkak. Tubuhnya gemetar dan wajahnya penuh dengan keengganan. Dia bergumam pelan, tidak, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Bab 48. Guk. Yao Qing sedang berbaring di aula depan. Dia akan melengkungkan punggungnya dan memamerkan giginya pada siapapun yang datang ke pintu masuk. Dia sekarang telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam peran ini. Kadang-kadang dia bahkan lupa bahwa dia adalah Yao Jue Yaolang dan sepenuhnya mengabdikan diri pada tugasnya. Setelah mengikuti Yi Feng begitu lama, 18 lukisan di aula depan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia agak bangga akan hal ini. Ini pasti tanda persetujuan dari senior itu. Tepat pada saat itu, hembusan angin kencang bertiup dan Yao Qing mengangkat kepalanya untuk melihat seorang pria berjubah muncul di pintu masuk sekolah seni bela diri. Pupil mata Yao Qing mengecil saat dia duduk tegak. Dia jelas bisa merasakan permusuhan dan tekanan dari pria ini. Dengan tatapan tajam, Jing Wuxin mengamati sekelilingnya. Dengan jentikan telapak tangannya, gelombang energi menyebar dan segera mengerutkan alisnya. Mengapa aku bisa merasakan aura adikku Wu Chen di sini padahal tidak ada tanda-tandanya? Dan sekolah bela diri ini belum dibantai. Kemungkinan besar adik laki-lakiku ada di sini. Matanya menyipit sedikit saat terkunci pada sekolah seni bela diri kecil di hadapannya. Minggir, jangan halangi jalan. Saat itu, seorang pedagang kaki lima yang sedang mendorong gerobak lewat.
Melihat Jing Wuxin menghalangi jalan, dia berteriak agar Jing Wuxin minggir. Kilatan kekejaman melintas di mata Jing Wuxin. Sambil mengibaskan jubahnya, si pedagang itu menjerit kesakitan sebelum menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan gerobak terbalik di tanah. Mendesis. Yao Qing sangat terkejut, tahu bahwa ia bukan tandingan pria ini, dan segera bersembunyi. Orang biasa yang buta. Jing Wuxin bergumam dengan nada menghina sebelum melangkah menuju perguruan bela diri, tanpa menyadari bahwa ia telah menginjak batu penghancur bumi dan memasuki tempat itu. Sebuah anomali. Begitu melangkah masuk, dia merasakan ada yang aneh di aula depan, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dengan kibasan jubahnya yang melindungi tubuhnya, dia mengejek. Hanya tipuan mata, tidak lebih. Namun sebelum suaranya memudar, wajahnya memucat drastis ketika 18 lukisan senjata itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan dan melepaskan kekuatan yang menghancurkan ke arahnya. Merasakan aura yang merusak, ekspresinya langsung berubah. Jubahnya berkibar saat ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju pintu keluar. Meskipun kecepatannya tinggi, ia tidak dapat menghindari malapetaka. Dalam sekejap, ia hancur, hanya menyisakan jubahnya yang berkibar di udara dan satu tulang yang jatuh ke tanah. Tulang itu hanya tertinggal karena teknik kultivasi aneh yang dipraktikkan Jing Wuxin. Kalau tidak akan ada yang tersisa. Yao Qing menyaksikan seluruh tontonan itu dengan mata melotot, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Terornya sungguh ekstrim seperti yang dikabarkan. Sementara itu, di rumah dagang Bao Feng, Yi Feng sedang minum bersama Yin Xiong dan yang lainnya, dengan semangat tinggi. Dia tidak menyangka Bao Feng Commerce House akan memberinya hadiah 100.000 koin emas lagi hari ini. Setelah berurusan dengan Peng Ying dan Yu Wuji, kedua wanita itu, Luo Lengsui dan Luo Lengsui, tetap berada di sisi Yi Feng sepanjang waktu. Melihat bahwa dia tidak menganggap serius tindakan Yu Wuji, kedua wanita itu merasa lega bahwa senior mereka memang murah hati, dan merasakan beban di pundak mereka juga terangkat. Akhirnya, setelah makan dan minum secukupnya, Yi Feng membawa murid juniornya Zhong Qing pulang ke rumah. Dia tidak menyuruh mereka kembali dan malah mengajak Zhong Qing berkeliling pasar yang ramai. Lagi pula, dengan uang yang bisa dibelanjakan, mengapa tidak berfoya-foya sedikit saja? Keponakanku, tidak akan ada masalah dari kejadian hari ini, kan? Setelah Yi Feng pergi, Yin Xiong bertanya pada Luo Lengsui dengan khawatir. Senior kami selalu berpikiran terbuka. Jangan khawatir, bahkan jika terjadi sesuatu, kami dari Sekte Qingshan akan menyelesaikannya, Luo Lengsui dengan lembut meyakinkan. Baru kemudian Yin Xiong mengangguk lega. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul dan dia bertanya, oh benar, apakah akhir-akhir ini banyak orang yang diam-diam menanyakan keberadaan Tuan? Bagaimana menurutmu, keponakan? Pupil mata Luo Lengsui sedikit mengecil. Setelah merenung sejenak, dia menjawab, Tuan hanya menulis untuk menikmati hidup, bukan untuk ketenaran atau kekayaan. Ditambah lagi dia suka kedamaian dan ketenangan. Jadi informasinya tidak boleh dibocorkan, jangan sampai Tuan merasa terganggu. Kita tidak akan bisa memaafkannya jika itu terjadi. Yin Xiong menghirup udara dingin, agak khawatir. Memang banyak yang bertanya tentang Yi Feng, sebagian besar karena kagum dengan reputasinya. Awalnya dia pikir itu tidak berbahaya, tetapi mendengar sudut pandang Luo Lengsui membuatnya menyadari sebaliknya. Bab 49. Ning Xuanwu. Yao Linger memejamkan matanya untuk berkultivasi, tetapi pikirannya selalu gelisah. Dia terus merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Memikirkan hal ini, dia pun menghampiri Ning Xuanwu dan berkata dengan penuh hormat, Guru, saya terus merasa bahwa kita agak gegabah kali ini. Ning Xuanwu yang tengah berkultivasi dengan mata tertutup, membuka matanya dan menatap Yao Linger. Ucapkan pendapatmu. Ya, Guru. Yao Linger mengerutkan kening dan berkata, sebelumnya, kami menduga bahwa ahli di kota Pingjiang hanyalah ilusi yang dibuat oleh Sekte Qingshan. Itulah sebabnya kami langsung mengirim rekan kultivator Chu Wuchen dan Chu Wuxin untuk menyelidiki. Namun, mereka berdua selalu terus terang. Dengan temperamen mereka mungkin langsung berhadapan dengan ahlinya. Jika ahlinya benar-benar ilusi seperti yang kita duga, tidak akan ada masalah. Namun jika, pada titik ini, tatapan Yao Linger tertuju pada Ning Xuanwu. Seperti yang diharapkan, mata Ning Xuanwu tiba-tiba berbinar.
Dia segera menyadari betapa seriusnya situasi ini. Jika apa yang dikatakan Wu Jie benar, dan ahli itu bukan ilusi sekte Qingshan, maka Chu Wuchen dan Chu Wuxin berhadapan langsung dengannya. Coba pikirkan, orang yang bisa menempa senjata-senjata suci itu pasti bukan orang biasa. Kalau hanya Chu Wuchen dan Chu Wuxin, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingan? Jadi, guru, menurutku lebih baik membiarkan muridmu turun gunung sendiri untuk menyelidikinya. Kata Yao Linger lembut. Pergi. Ning Xuanwu melambaikan tangannya. Setelah Yao Linger pergi, dia ingin melanjutkan kultivasinya dalam pengasingan, tetapi mengingat kata-kata Yao Linger, dia juga merasa sulit untuk menenangkan pikirannya. Di bawah naungan malam, saat fajar, Yao Linger telah bergegas kembali ke kota Pingjiang. Berbeda dengan gaya Chu Wuchen, dia langsung pergi ke bar dan menemui seseorang untuk menanyakan berita. Dalam beberapa hari terakhir, selain beberapa sekte bela diri kecil yang tersisa di kota Pingjiang, semua sekte bela diri lainnya telah dibantai. Setelah berpikir sejenak, Yao Linger tahu masalahnya ada pada beberapa sekte bela diri kecil itu. Dengan kemampuannya, menyelidiki mereka akan sangat mudah. Sementara itu, Yi Feng menghabiskan malam dengan santai di kota bersama Zhong Qing. Baru ketika matahari sudah tinggi di langit, keduanya dengan malas kembali ke sekte bela diri. Wang Kai, aku bawa pulang camilan lezat buat kalian. Yi Feng mengeluarkan sebuah paket dan melemparkannya ke Ao Qing. Ao Qing berlari menghampiri, tetapi dia tidak berpikir untuk makan. Sebaliknya, dia memikirkan cara untuk melaporkan kejadian kemarin kepada Yi Feng. Melihat Ao Qing yang tampak tidak tertarik pada makanan, Yi Feng awalnya bingung. Namun, ia segera menyadari jawabannya. Di pintu masuk, ada tulang putih. Pasti ada sesuatu yang dicuri anjing itu dari suatu tempat. Berdasarkan cara dagingnya digerogoti, itu jelas. Selain itu, Yi Feng juga menemukan kain lap yang robek di lantai aula depan. Kain itu mungkin juga diseret oleh anjing dari tumpukan sampah. Mendesah. Yi Feng tidak menegurnya. Karena pernah memelihara anjing samoyed di kehidupan sebelumnya, dia tahu ini bukan apa-apa. Wang Kai ini cukup patuh karena tidak merobohkan rumahnya. Baiklah, ambil tulang ini. Yi Feng melambaikan tangannya pada Ao Qing dan memberi perintah. Ao Qing tercengang. Melihat sikap Yi Feng, dia tampaknya tidak peduli sama sekali dengan tulang itu. Itu tidak benar. Setidaknya, seharusnya ada reaksi setelah serangan di depan pintu, bukan? Mungkinkah dia sudah tahu tentang kejadian kemarin? Memikirkan hal ini, Ao Qing menatap Yi Feng dengan penuh arti. Semakin dia berinteraksi dengan pria ini, semakin dia merasa tidak mengerti. Pada saat yang sama, ia juga ingat bahwa ia hanya bisa menyaksikan adegan itu kemarin karena seniornya telah mengaturnya. Dia tidak melupakan instruksi khusus Yi Feng sebelum pergi. Memikirkan hal ini, Ao Qing sangat ketakutan. Jika memang begitu, itu berarti senior ini sedang memberinya peringatan. Jika dia tidak mendengarkan, ini juga bisa menjadi nasibnya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengambil tulang itu di mulutnya untuk membuangnya. Melihat anjing yang patuh itu, Yi Feng mengangguk puas. Ia dengan santai mengambil kain lap dari lantai dan memanggil Zhong Qing, muridku, sudah lama sekali kita tidak membersihkan rumah. Gunakan kain lap ini untuk mengelap seluruh bagian dalam dan luar, termasuk pilar dan papan nama di pintu masuk. Ya, guru. Zhong Qing patuh dengan hormat. Pada saat yang sama, sesosok tubuh menawan mendarat di pintu masuk sekte bela diri, mengamati segala sesuatu yang terjadi. Bab 50. Melihat semua ini, Yao Linger seolah-olah telah kehilangan jiwanya pada saat ini. Matanya merah penuh. Langkah kakinya begitu berat hingga dia tidak mampu mengangkatnya, dan pada saat yang sama, langkah kakinya disertai oleh rasa takut yang kuat. Dia benar-benar yakin bahwa kedua kakak laki-lakinya telah meninggal, bahkan mayat mereka tidak dapat ditemukan. Dan aula seni bela diri di depannya ini, meskipun terlihat biasa saja, sebenarnya penuh dengan jebakan mematikan, tempat yang menelan orang utuh tanpa memuntahkan tulangnya. Hah! Akhirnya, kesabarannya menguasainya, dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Tangannya yang ramping bersandar di dinding di sampingnya, dan wajahnya yang menawan tampak pucat pasi. Yi Feng, yang sedang memberi instruksi pada Zhong Qing untuk membersihkan, kebetulan melihat pemandangan ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan ke arah Yao Linger. Nona, Anda baik-baik saja.
Yi Feng tersenyum lembut dan bertanya dengan lembut. Ia menduga bahwa gadis itu mungkin adalah putri dari keluarga di jalan yang jatuh sakit. Sebagai tetangga, ia akan membantu semampunya. Yao Linger menyeka darah dari sudut mulutnya dan tiba-tiba mendongak untuk melihat wajah Yi Feng. Wajahnya langsung berubah warna, sangat pucat, dan dia terhuyung mundur 2 langkah karena panik. Meskipun wajah ini tampak biasa saja di permukaan, dan bahkan memiliki senyuman yang lembut, di matanya, di balik senyuman ini terdapat wajah lain yang menakutkan. Dia tidak lupa bahwa lelaki inilah yang telah memerintahkan anak laki-laki itu untuk menggunakan jubah cepat untuk membersihkan debu. Lelaki inilah yang telah memperlakukan mayat kakak laki-lakinya sebagai makanan hewan peliharaan, dan batu pengguncang surga yang digunakan untuk mengaspal tangga di pintu masuk kemungkinan juga dibuat olehnya. Setan. Begitulah dia mendefinisikan Yi Feng dalam hatinya. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Mengapa tidak masuk dan duduk sebentar? Tanya Yi Feng dengan khawatir. Tidak perlu. Mendengar Yi Feng mengundangnya masuk, wajah cantik Yao Linger berubah drastis, penuh kepanikan. Mengabaikan luka serius yang disebabkan oleh amarahnya yang tidak sabar, dia bergegas pergi, menyeret langkah kakinya yang berat. Sekarang, yang ingin ia lakukan hanyalah melarikan diri dari tempat ini, menjauh dari pandangan manusia ini, kembali ke Sekte Xuanwu secepatnya dan melaporkan apa yang telah terjadi di sini kepada Ning Xuanwu. Apakah aku benar-benar terlihat menakutkan? Melihat langkah kaki Yao Linger yang panik, Yi Feng membelai wajahnya, benar-benar bingung. Setelah meninggalkan Yi Feng, Yao Linger bergegas kembali ke Sekte Xuanwu hampir tanpa henti. Pada saat dia kembali ke Sekte Xuanwu, bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia sudah hampir pingsan. Para pengikut Sekte Xuanwu sangat terkejut melihat Yao Linger dalam kondisi cemas dan acak-acakan seperti itu. Biasanya di mata mereka, Yao Linger adalah murid pribadi Ning Xuanwu, menyendiri dan tidak mudah didekati, cantik dan cerdas. Mereka belum pernah melihatnya dalam keadaan panik dan kacau seperti itu. Berita tentang kembalinya Yao Linger dengan cepat sampai ke telinga para petinggi sekte. Jadi ketika Yao Linger bergegas kembali ke aula utama, termasuk Ning Xuanwu, semua pemimpin puncak sudah duduk dan menunggu. Apa yang telah terjadi? Alis Ning Xuanwu bertaut erat saat tatapannya tertuju pada Yao Linger. Melihatnya dalam keadaan seperti ini, dia juga punya firasat buruk. Menguasai. Senior Jing Wuchen dan Jing Wuxin, mereka. Mata Yao Linger merah padam, tubuhnya yang memikat bergetar, ketakutan di matanya masih belum berkurang. Apa yang terjadi pada mereka? Pupil mata Ning Xuanwu mengecil saat dia bertanya dengan suara berat. Kedua senior itu telah dibunuh oleh pria dari aula seni bela diri itu. Suara Yao Linger bergetar, penuh kesedihan dan kemarahan. Apa? Mendengar ini, termasuk Ning Xuanwu, wajah semua orang di Sekte Xuanwu berubah drastis. Bagaimana tepatnya mereka mati? Ning Xuanwu menahan amarahnya dan bertanya dengan suara serak, kata demi kata, ceritakan padaku semua yang kau tahu. Aku tidak tahu, Yao Linger menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tapi yang ku tahu hanyalah tidak ada yang tersisa dari mayat senior Jing Wuchen. Sedangkan senior Jing Wuxin, yang mengolah seni rahasia sekte, hanya tersisa satu bagian tulang. Saat suara Yao Linger jatuh, keheningan yang mematikan menyelimuti aula utama. Dapat dikatakan bahwa di seluruh sekte Xuanwu, Jing Wuchen dan Jing Wuxin adalah harapan masa depan sekte tersebut. Tetapi sekarang, jika disatukan, hanya satu tulang yang tersisa dari keduanya. Berita ini sungguh merupakan pukulan yang sangat telak bagi sekte Xuanwu. Yang lebih hina lagi adalah setelah senior Jing Wuxin meninggal, dia semakin dipermalukan. Satu-satunya tulang yang tersisa digunakan oleh pria itu sebagai makanan hewan peliharaan, kata Yao Linger dengan gigi terkatup, suaranya penuh kebencian. Hanya memikirkan anjing itu menggerogoti tulang membuatnya merasa tercekik. Orang tua itu telah tumbuh bersamanya sejak kecil. Ledakan. Mendengar berita ini, Ning Xuanwu pun tak bisa lagi tenang. Dengan satu pukulan telapak tangan, meja batu di sampingnya langsung berubah menjadi debu. Kemarahan tak terbatas menyebar melalui dirinya. Ini benar-benar keterlaluan. Dua orang murid pribadinya harus mengalami kematian yang begitu kejam, lalu dipermalukan setelah mati dengan dijadikan makanan hewan peliharaan. Ini benar-benar aib yang sangat besar baginya, Ning Xuanwu. Setelah serangan telapak tangan ini, semua orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras.
Lalu bagaimana dengan 2 harta karunku? Akhirnya, Ning Xuanwu bertanya dengan berat. Pada saat ini, hanya suara Ning Xuanwu yang tersisa di aula utama.